Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih masih bersama saya di training ini. Mohon maaf barusan izin beberapa menit. Sekarang kita masih di bagian tentang bagaimana kita define smart goals ya. Bagaimana tentang kita menentukan goals kita di masa depan itu ingin seperti apa. Karena goals ini penting untuk menentukan seperti apa sih kehidupan yang kita tuju itu. Nah, kita itu memang harus memiliki mimpi dalam hidup kita ya, semacam tujuan, karena mimpi ini bisa menjadi tujuan ataupun juga navigasi kemana kita akan pergi. Dan Anda harus berpikir besar ya di dalam tujuan kita ini. Karena kebanyakan orang memang tidak memiliki tujuan dalam hidup mereka. Mereka hanya hanyut dalam kehidupan, hanya muncul untuk bekerja setiap hari, melakukan apa yang bos mereka lakukan, dan mungkin mereka tidak menyukai pekerjaan mereka ya. Tetapi apalagi yang bisa mereka lakukan selain melewati hari demi hari gitu. Tetapi yang penting adalah memiliki sesuatu yang idealnya ingin Anda lakukan dalam pikiran Anda. Itu tujuannya. Dan jika Anda memiliki tujuan atau mimpi dalam pikiran Anda, itu lebih mungkin terjadi. Kenapa? Kita akan coba bahas di belakang. Saya ingin memberitahu Anda apa yang terjadi pada beberapa orang ya. Beberapa orang yang sudah melakukan teknik ini. Ada yang mungkin sudah pernah menulis, lalu ternyata setelah beberapa lama, ternyata kejadian tuh apa yang mereka tulis. Menulis tentang apa profesinya, ternyata kejadian. Menulis tentang apa misalnya ingin punya rumah yang megah dengan desain di depan pantai gitu ya, dengan warna merah misalnya atau hijau. Dan ternyata berhasil gitu ya. Beberapa listnya ada yang tercapai. Nah, itu kenapa sih bisa terjadi gitu ya? Dan setelah kita menyelesaikan satu list gitu ya, kita buat lagi list yang baru, ternyata itu bisa terjadi lagi. Apakah kita harus mempercayainya gitu ya? Kalau saya muslim, wah jangan-jangan ini musyrik gitu ya. Lalu bagaimana secara sains itu bisa mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, setidaknya ada dua alasan mengapa ini bisa terjadi gitu ya. Mengapa menulis sesuatu itu ternyata bisa berdampak pada terjadinya sesuatu hal. Itu setidaknya ada dua alasan. Kita coba bahas pada slide selanjutnya. Oke. Ya, kita semuanya pasti tahu tentang buku The Secret ya. Buku The Secret ini ditulis oleh salah satu penulis yang sampai beberapa kali dibuat sequelnya, bahkan dibuat filmnya. Mungkin ini sempat heboh beberapa tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang pun ini masih dipelajari oleh beberapa orang, dijadikan referensi oleh beberapa orang. Nah, yang pertama kita bahas pada alasan tadi, alasan kenapa sih apa yang kita tulis itu bisa menjadi kenyataan gitu ya. Alasan pertama itu adalah karena ternyata dia bisa menjadi subconscious self-navigation atau menjadi navigasi bagi diri kita, menjadi satelit navigasi bagi diri kita. Karena setiap hari, kenapa sih? Karena setiap hari itu kita akan membuat beberapa keputusan-keputusan kecil. Setiap hari, menurut Anda nih, kira-kira selalu kita putuskan di dalam kepala kita, harus ngambil keputusan apa orang ini, apakah saya harus mendengarkan orang ini, mungkin apakah saya harus menulis daftar, misalnya Anda juga sekarang mulai muncul di kepala Anda, apa yang saya harus masukkan ke dalam daftar saya, haruskah saya memasukkan hal-hal yang besar atau kecil dalam daftar saya. Jadi setiap hari kita membuat keputusan-keputusan kecil yang membawa Anda ke arah tujuan pribadi Anda untuk hidup Anda atau tidak ke arah itu. Dan kebanyakan orang tidak memiliki tujuan gitu ya dalam kepala ya, jadi tidak, ketika ngambil keputusan ya udahlah jalani saja gitu ya. Mereka hanya mengemudi secara acak di dalam kehidupannya. Dan kebayang kalau misalnya kita mengemudi keluar rumah mau kemana, misalnya ya ditanya sama istri kita gitu misalnya, atau ditanya sama orang tua kita, kamu mau kemana? Terus ya terserah saya mau kemana, I let it flow gitu ya. Kira-kira di mana Anda akan berakhir gitu ya? Anda sendiri mungkin tidak selalu mendapatkan sesuatu yang ingin Anda dapatkan gitu ya, terlalu random. Jadi saya pikir itu yang pertama, ketika kita menetapkan di dalam tulisan gitu ya, sehingga di dalam kepala kita mendapatkan sesuatu yang ingin kita tuju, secara alam bawah sadar kita itu akan menjadi tujuan navigasi dalam keputusan-keputusan kita setiap harinya. Yang kedua, kenapa ini bisa menjadi nyata adalah bahwa hal itu bisa memberi Anda disiplin diri dan ketegasan.
Jika Anda memikirkannya, jika Anda memiliki hal-hal yang sangat pasti yang ingin Anda capai, Anda akan lebih fokus dan lebih disiplin diri gitu ya. Jadi tulisan ini, catatan ini, pikiran yang ada tentang goals di kepala kita ini bisa menjadi subconscious self-discipline, membangun kedisiplinan yang terbaik bagi diri kita gitu ya. Anda cenderung melakukan pekerjaan yang perlu Anda lakukan untuk sampai ke sana. Sedangkan kalau belum punya cita-cita, kenapa harus repot-repot gitu ya, ketika kita tidak memiliki cita-cita. Tapi kalau kita memiliki cita-cita, ya kita mau berdisiplin, kita mau berkomitmen, kita mau berintegritas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki cita-cita, ya kenapa harus repot-repot mendisiplinkan diri? Anda mungkin juga pergi dan makan keripik gitu ya, dan baca koran atau sesuatu ya hari ini gitu, daripada belajar sama saya. Nah, misalnya. Nah, ini juga menjadi kenyataan buat kita, bahwa ketika kita memiliki cita-cita, itu bisa mendrive diri kita untuk berusaha lebih. Nah, Anda tidak akan membiarkan orang lain menghalangi jalan Anda gitu ya, jika Anda bertekad untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi hal-hal yang akan menghalangi adalah diri Anda sendiri atau orang lain terhadap tujuan Anda gitu ya. Nah, kalau Anda memiliki komitmen, jika Anda memiliki tujuan untuk mencapainya, nah Anda akan bisa lebih tegas, bisa lebih disiplin terhadap diri sendiri. Sebaliknya jika kita tidak memiliki tujuan gitu ya, ya jalani saja. Dan tujuan akan membantu keduanya, membantu Anda lebih disiplin, membantu Anda lebih terarah. Tapi sungguh Anda tidak perlu khawatir tentang bagaimana itu akan bekerja. Gimana sih itu akan bekerjanya? Ya, dia akan mendapatkan caranya sendiri. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menuliskan tujuan-tujuan ini, dan kemudian membiarkan alam bawah sadar Anda untuk membantu Anda mewujudkannya secara ininya ya, usahanya gitu ya. Jadi itu hal pertama yang harus Anda lakukan. Tuliskan tujuan Anda dengan jelas. Saya akan melihat ini lebih detail di bagian kedua, bagaimana cara membuat tujuan ini lebih jelas gitu ya. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke bagian kedua, saya hanya ingin Anda mendapatkan selembar kertas sekarang. Tuliskan seperti apa kehidupan ideal Anda nantinya. Hal apa yang ingin Anda lakukan dalam kehidupan ideal Anda, dan kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.